Seringkali ruang polemik kita dijebak oleh ilusi bahwa menghafal teks secara verbal sama dengan memahami kebenaran secara epistemis. Banyak orang merasa aman di balik barisan teks asli, mengira bahwa untayan kalimat yang dilafalkan di luar kepala dapat membungkam penyelidikan kritis. Namun, kali ini kita menyaksikan sebuah momen dekonstruksi radikal. Sebuah hafalan yang tampak kokoh seketika runtuh menjadi tumpukan kontradiksi ketika dihadapkan pada satu pertanyaan logis yang sangat elementer dari Edis TV. Ketika sebuah sistem teologi dipaksa memfabrikasi syariat fiktif tanpa dalil demi menyelamatkan muka teks yang tabrakan, disitulah kita tahu bahwa kekalahan intelektual telah terjadi. Kali ini, Edis TV tidak hanya sekedar bertanya, ia sedang menelanjangi kepanikan metodologis ruang sebelah yang terpaksa merombak hukum alam dan hukum fikih demi menghindari sekakmat logika. Selamat menyaksikan. Coba Gus, sekarang saya tanya, ini penting Dia ya? bisa ada di... Oke, sekarang saya serang ke jantungnya nih. Pertanyaan saya begini. Adam itu dengan Hawa di dalam Al-Quran itu menikah atau berzina? Menikah. Mana ayatnya? Loh, kan itu... Loh, Kalau gimana? nanya tentang pernikahan, ayatnya. Surah An-Nisa ayat pertama. Surah An-Nisa ayat pertama. Itu bukan tentang Adam dan Hawa, gimana? Loh, Surah An-Nisa buka dulu. Kan kamu bisa terjemahan. Gus Wapi ini gawat ini. Nih, saya baca ya ayatnya ya. Saya baca ayatnya. Silakan. Kalau saya hafal di luar kepala, aman. Kalau Anda nanya ayat itu hafal saya di sini. Silakan. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa yang bernama Adam alaihissalam. Ini ayatnya nih. Min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah yang telah menciptakan istrinya Nabi Adam, diakui sebagai istrinya oleh Allah. Baik. Saya jawab. Selamat Saya datang di jawab. kebenaran Oke. ini. Nampaknya Anda benar, tapi dengarkan. Oke, sekarang saya tanya. Ayo, Betul sekarang tidak? pernikahan Adam di dalam Oke, Bible. baik. Gimana? Baik. Siapa yang menikahkan? Langsung di situ beranak cuculah dan berkembang biaklah. Ada perintah langsung. Mana Allah, mana beranak Tuhan? cucu? Beranak Tunggu cuculah dulu. dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Itu sudah cukup saya. Sekarang pertanyaannya. Beranak cucu itu harus nikah di Gus, dikit. harus nikah. Betul atau tidak, Gus? Bahwa di dalam Al-Quran, setan menggoda Adam dan Hawa untuk saling menampakkan aurat mereka. Pertanyaan saya belum dijawab tadi loh. Jawab dulu. Loh, tadi kamu Dijawab nanya dulu. Adam. Ya gini, kan tadi awalnya gini, kamu nanya gimana pernikahan anak Adam? Sama Allah diakui sebagai Bukan, saya istrinya. bukan bahas anak Adam. Adamnya, Gus. Adam, iya Oke, Adam. di dalam Quran dikatakan nggak bahwa setan menggoda Adam Tunggu dan dulu, Hawa? gantian. Pertanyaan Jangan kamu, lari, saya jawab. Gus. Jangan lari. Ini penting. Coba. Betul tidak Pertanyaan bahwa Anda, sudah saya jawab. Adam digoda oleh setan supaya saling menampakkan auratnya kepada Hawa? Sudah? Nah, jadi awalnya gini, saya ceritakan dulu. Tadi Bang Edis nanya ke saya, teman-teman, di mana pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa? Setelah saya sampaikan, saya nanya balik nih. Sekarang saya tanya, di dalam Bible, di mana Tuhan dalam perjanjian lama mengakui atau menikahkan Adam dengan Hawa? Dijawab dulu, baru saya jawab. Beranak cuculah dan berkembang biaklah, penuhilah bumi. Beranak cucu itu nggak harus pakai nikah, Dis. Kita berzina bisa punya anak cucu. Nggak harus pakai nikah. Sudah dikatakan beranak cuculah dan berkembang biaklah, itu artinya perintah kepada mereka untuk saling berhubungan seksual, menghasilkan keturunan. Gimana sih Anda ini? Berhubungan menggauli itu tidak harus dengan cara menikah. Berarti itu bukan cara menikah. Oke lah, itu menikah. dalam perspektifmu. Oke, nggak masalah. Itu dalam perspektifmu. Sekarang yang saya tanyakan begini. Saya Di dalam belum terjawab Bentar, tadi pertanyaan ini saya. belum jawab pertanyaan saya ini, Gus. Suami sudah meninggal ini. Gus, gini Gus, Sudah pertanyaan meninggal. saya simpel, Gus. Pertanyaan saya simpel.
kenapa setan menggoda Adam dan Hawa untuk saling menampakkan aurat, sedangkan mereka sudah dinikahkan oleh Allah? Apa pertanyaan ini nggak nyambung sama sekali? Pening dia kan? Dengarkan. Nggak nyambung apa, Dis? Dengarkan. Menurutmu, Adam dan Hawa sudah menikah. Bahkan Hawa itu adalah istrinya Adam. Bagaimana mungkin itu istrinya, tapi setan menggoda mereka saling menampakkan aurat? Kaitannya apa? Loh, berarti di sini Al-Quran sedang bingung. Apakah mereka ini sudah menikah atau tidak? Sekarang begini, Gus. Kan ayatnya sudah saya bersyarat. Coba dengarkan. Kalau ada suami istri saling menampakkan aurat, itu atas godaan setan atau tidak? Atas nafsunya, atas kemauannya. Pertanyaan saya simpel saja. Suami istri, RK dengan istrinya, ketika mereka saling menampakkan aurat, itu atas godaan setan atau tidak? Ya, tergantung, Dis, tergantung. Tergantung gimana? Masa Ketika suami itu istri dia apa, saling di depan menampakkan aurat kok umum? atas godaan setan? Ya tidak. Dengar, Kalau yang menampakkan atas aurat di depan sebentar, umum itu Gus. atas godaan Yang atas setan, godaan Dis. setan itu, sebentar, Gus. Yang atas godaan setan itu RK saling menampakkan aurat dengan selingkuhannya. Itu baru godaan setan. Masa Enggak. istri, Gini, dengar, gini, yang namanya gini. suami istri saling sih? menampakkan aurat, itu bukan godaan setan, kok godaan setan. Kalau bukan suami istri, buka datanya sebentar, dulu. sebentar. Ayo. Kalau bukan Buka suami tanya. istri saling menampakkan aurat, itu baru godaan setan. Ini aja, buka datanya Gus dibuka. Wafi ini? Datanya dibuka. Coba datanya dibuka. Yang rayuan setan itu coba dibuka Oke, datanya. Muhammad berkata, jikalau ada seorang laki-laki dan perempuan bukan mahram, bukan pasangannya, maka yang ketiga adalah setan. Betul atau salah? Lah, kok lagi ke mana-mana? Saya minta data dulu. Gimana Gus Wafi? Justru Justru di sini, kok cuma nanya. justru di sini Al-Quran bingung, Gus. Sebenarnya Adam dan Hawa dalam Quran tuh nikah atau enggak? Kalau mereka menikah, ngapain setan sibuk-sibuk supaya mereka saling membuka baju? Lu memang mereka nikah kok gimana? Yang setan sibuk supaya orang saling buka baju adalah terhadap pasangan yang bukan suami istri. Contohnya RK dengan pacarnya. Gimana? Gantian ya ngomongnya ya, gantian ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi dari tadi itu saya yang menjawab. Dan saya ngasih data ayat. Pernikahan Nabi Adam dengan Hawa diakui oleh Allah sebagai istrinya si Hawa. Sayyidah Hawa diakui istrinya. Sudah saya jawab ayatnya. Oke, kalau istri kenapa setan sibuk? Kenapa setan sibuk menggoda mereka saling menampakkan aurat? Tunggu dulu. Nggak, kamu ngomong terus dari tadi. Tunggu Itu dulu. statement Saya ngomong yang dulu. agak rancu, Gus. Gini, kalau tunggu memang dulu, itu dulu. istrinya, ngapain Nih, saya setan matikan dulu ya, capek-capek mikrofonnya saya menggoda matikan mereka dulu. saling menampakkan aurat? Ini dari tadi Mas Edis nanya terus. Giliran saya yang nanya, dia Gus udah Wafi nggak bisa jawab di situ, sudah kena sekakmat dia. Pertanyaan saya dari awal itu gak ada yang dijawab sama Anda. Gus, itu sudah skakmat loh. Kalau memang mereka suami istri, ngapain setan sibuk-sibuk supaya mereka saling menggoda, saling menampakkan aurat? Nah ini nyari pertanyaan lagi dia teman-teman. Nanti setelah saya jawab pertanyaan lagi. Setelah saya jawab pertanyaan lagi. Silakan jawab. Ya enggak, pertanyaan saya dulu dijawab. Mulai Tuhan muncul. menjelaskan pernikahan Adam dan Hawa di dalam Bible seperti Al-Quran? Di mana? Loh, di situ sudah jelas dikatakan oleh Tuhan bahwasanya aku akan menjadikan seorang penolong bagimu yang sepadan dengan engkau. Lalu Adam berkata, inilah lu memang ada ayatnya gimana? Tidak baik tenang, dengar. Tidak baik jikalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, lalu ketika diberikan itu kepada lo gimana sih? Istri yang saya tanya nih. Ketika perempuan itu dibawa kepada Adam, Adam sendiri ngomong inilah dia daging dari dagingku, tulang dari tulangku.
Nah, lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Ada perintahnya langsung. Nah, di dalam Al-Quran, kalau memang mereka suami, sebentar Gus, dikit Gus. Kalau memang mereka suami istri, kenapa setan capek-capek menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat? Ya mana Suami datanya? istri kok. Bukan datanya. Di sini setan kurang kerjaan. Gimana? Setan kurang kerja. Loh, ngapain setan menggoda suami istri untuk saling menampakkan aurat? Coba datanya dibuka, kita baca bareng-bareng. Mana datanya? Oke, baik, kita tampilkan. Surat sebentar, saya ambilkan dulu. Bentar. Iya, makanya saya bilang Quran ini aneh. Masa setan capek-capek menggoda suami istri saling menampakkan aurat? Kalau selingkuhan, nah setan bekerja keras di situ supaya mereka saling menampakkan aurat. Mana, Dis? Sebentar. Itu ada di dalam Quran. Yang aneh itu dibelis. Gak ada cara menikah, malah nikah kamu, Dis. Tenang. Caranya nikah gak ada, malah bahas poligami. Aneh itu, Dis. Itu ada di dalam surat Al-A'raf. Ya. Ayat yang kita mulai dari 27. Coba 27. Ya kan? Al-A'raf 27. Ya, Iya, baca, Dis. Saya pegang satu HP cuma, Dis. Oke, Al-A'raf 27. Saya bacakan ya. Wahai anak Adam, janganlah kamu tertipu oleh Syaiton, sebagaimana ia, Syaiton, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan cara menanggalkan pakaian mereka berdua untuk saling memperlihatkan aurat mereka berdua kepada mereka berduanya. Jadi di sini, lo ya coba baca. Bahwasanya setan menggoda supaya Adam dan Hawa itu saling menampakkan aurat. Lu kalau suami istri kok setan yang menjadi dalam suami istri saling menampakkan aurat? Artinya setan di sini kurang kerjaan. Setan itu harusnya menggoda dua orang yang bukan suami istri. Contohnya RK sudah ada istrinya. Al-A'raf 27. Loh, gimana? Itu bukan cuma Al-A'raf 27, ada banyak ayat itu. Nih, Dis. Nih ya. Dis. Ya kan? Ini loh jelas nih. Ini banyak nih ayat-ayatnya nih. Nih, itu semua itu mereka saling menampakkan aurat itu karena godaan setan. Makanya Adam dan Hawa di Quran itu berzina mereka itu atas godaan setan. Nih, godaan setan untuk menampakkan aurat sudah dilakukan sejak Nabi Adam di surga. Loh, katanya menikah gimana? Emangnya orang menikah nggak boleh saling menampakkan aurat? Gimana? Coba Gus, orang nikah boleh mandi bareng nggak? Gus, suami istri boleh mandi bareng nggak? Boleh lah. Ya boleh. Terus kenapa di situ setan sibuk-sibuk? Ayo tunjukkan auratmu. Setan kurang kerjaan. Santai dulu ini. Soalnya kamu kalau dikasih Arab udah bisa baca, Dis. Semuanya saya kasih mulai Arab. Terjemahannya gitu loh. Mulai muncul Arab ini udah. Silakan.
Baru tahu saya ini gara-gara ini. Sebelumnya saya nggak tahu nih kalau nggak gara-gara ini. Saya sudah berdebat tentang ini soal ini dengan seorang ustadz besar, dan dia mengakui bahwa zaujukal itu bukan berarti istri, bukan berarti dia itu istri, bisa saja artinya pasangan. Jadi makanya dia katakan Adam dan Hawa dalam Al-Quran itu melakukan perzinahan, makanya diusir. Makanya saya bilang justru anak-anak perzinahan itu adalah kalian, wahai umat. Aduh. Coba baca. Betul nggak mereka itu digoda oleh setan supaya saling menampakkan aurat? Meninggal dunia wafi di sini. Santai. Aduh, Bacakan ini. pusing wajah-wajah. Mumet. Yo. Pusing pala saya. Sambil nunggu Wafiq ngomong karena dia udah tersentak, saya bilang begini. Muhammad sendiri berkata, jikalau dua orang laki-laki dan perempuan bersama-sama tapi mereka bukan suami istri, yang ketiga itu setan. Tapi kalau suami istri, ya gak apa-apa, ngapain setan kurang kerjaan. Nih, Silakan. nih ya. Hmm. Nih jelas enggak ini? Santai, ada jawabannya, Dis. Kamu ngeremehin saya kamu. Kalau saya, Dis, setiap jawab pakai data. Bedanya, kalau saya nanya ke kamu jawabnya ngarang. Gak ada datanya, bisanya cuma nanya balik, santai makanya. Nih ya, jadi ketika dibahas, ini, Al-Bahthul Awal. Ini, kode terang ini. Nah, summa qala, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Karena mereka, ya, keduanya itu melepas baju mereka berdua agar saling melihat auratnya, sawatihima. Auratnya ya, maksudnya itu jalan depan ini. Jalan depan ini, Dis. Melihat jalan depan. Kemaluannya. Iya, kemaluannya. Yanzi'u anhuma libasahuma halun ay akhrajahuma nazi'an libasahuma wa adhafa naz'al libas ila syaitan. Wa illam yatawalla dzalika li'annahu kana bisababin minhu. Muhammad nanti kita santai dulu biar keren gitu loh. Ini Islam ini namanya. semakin dibacakan bahasa Arab semakin pengen muntah darah nanti ini kena pukulan kanuraga. Santai. Kalau saya jawab itu ada datanya. Biar gak sama-sama antum. Kalau antum kan dari tadi gak ngeluarin data gitu loh. Nah, liuriyahuma agar mereka melihat keduanya terhadap sawatihima. Ya. Melihat keduanya tentang aurat mereka. Apa ya? Kelamin ya. Arah depannya itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ma yaro Adam tidaklah Adam melihat sawata Hawa. Awalnya Nabi Adam itu sebenarnya Nabi Adam tidak melihat kemaluannya Sayyidah Hawa. Wa taro Hawa sawta Adam, tetapi Sayyidah Hawa melihat Adam, begitu loh. Ikhtalafu fil libas, para ulama berbeda pendapat tentang bajunya. Mulai beda pendapat, mulai. Santai dulu. Mulai beda pendapat. Titik tekannya apa di sini? Titik tekannya Kenapa setan kurang kerjaan godain mereka supaya mereka saling menampakkan aurat? Orang mereka suami istri kok, gimana? Gini. Kan mereka suami istri, setan kurang kerjaan. Di dalam hukum Islam, Dis, ya, di dalam hukum Islam, laki-laki itu nggak boleh melihat kemaluan. Itu yang pertama ya. Tadi katanya boleh mandi bareng. Gimana sih? Mandi bareng boleh. Makanya Gus Wafi, bagaimana mungkin mandi bareng di detik yang sama tidak melihat kemaluan daripada istrinya atau suaminya? Itulah. Berarti Mas Edis gak paham tentang syariat Nabi Adam dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Anda berhubungan badan tetapi Anda saya tidak matikan dulu melihat? ya mikrofonnya ya. Karena saya jawab dipotong-potong terus. Seharusnya kasih saya kesempatan jawab. Karena ini pertanyaan Anda yang harus saya jawab gitu loh. Berbeda kemudian ketika saya yang bertanya, Anda yang menjawab itu beda, Dis. Dari tadi Anda
tidak pernah menampilkan data ketika menjawab pertanyaan Bukan, saya. Itu pertanyaan beda. saya. Nah, Ngapain sedangkan di setan, sini ngapain syariat setan di zaman Nabi memprovokasi? Adam di surga itu tidak diperbolehkan untuk melihat aurat istrinya. Makanya Itu ketika mah ayat tambahan menghuruf aja. tipuan setan ini Itu menyebabkan namanya Nabi ayat Adam ngarang-ngarang, dikeluarkan oleh Allah bebas. dari surga. Kalau kita mau membahas di dalam Islam, melihat aurat laki-laki atau melihat aurat perempuan yang keduanya adalah suami istri, itu hukumnya makruh. Makruh itu dibenci oleh Allah. Mulai kitab Makruh itu dibenci oleh tambahan, Allah. Nah, surat ternyata al-tambahan, di dalam zaman ayat Nabi Adam, syariat tambahan. aturannya di surga itu tidak diperbolehkan melihat kemaluan istri Ya, atau itu suami, namanya sudah sehingga ketika tambah-tambahan, setan Suami. mencoba Tidak untuk dibisukan ya di sana mengganggu ya? Nabi Adam atau Sayyidah Hawa untuk kita saling melihat dibisukan di sana. Dia kemaluannya, curang itu dia, menjadi teman-teman. penyebab dia Kan dikeluarkan udah dibilang tadi dari sesinya surga. boleh Berarti saling di dalam foto. syariat Nabi Adam itu tidak boleh. Ketika di surga itu tidak boleh, berarti begitu. Gitu, Mas Kenapa Adis. Anda bisukan di situ, Gus Tunggu Wahbi? dulu. Saya kan sudah jawab nih. Anda Saya nanya balik bisukan. sekarang. Yang menjadi Saya nanya poin balik. pertanyaannya, Gus Wapi, yang menjadi poin pertanyaannya adalah kenapa setan memprovokasi dua orang yang sudah suami istri untuk saling menampakkan aurat? Setan itu Karena itu aturan yang tidak diperbolehkan di surga, Dis. Mana ayatnya? Itu namanya ngarang bebas. Ini kan ayatnya, Dis. Astagfirullah. Ada, Dis. Coba baca ayatnya. Mereka baca, suami baca. istri tidak? Ini. Ya suami istri, Dis. Ini. Oke, kalau suami istri Bani boleh Adam. tidak saling Ini saya menampakkan baca. aurat? Tunggu dulu. Saya baca nih. Ya Bani Adam. Bolak-balik lagi. Wahai anak Adam, ayat yang kamu pakai ini sudah menjadi dalil. Berarti melihat aurat suami atau istri di surga itu tidak boleh, aturan di zaman Nabi Adam. Mana ayatnya tidak boleh? Ini ayat yang kamu baca itu yang tidak boleh. Ini kan dari Allah, Dis, ayatnya, Dis. Oke, kenapa di surga tidak boleh, di bumi Nah, boleh? tunggu, itu pertanyaan kedua. Sekarang gantian saya nanya. Gantian saya nanya sekarang. Udah, Wapi sudah ngeles di sini. Saya juga Tunggu. udah Jangan lapar, kabur. udah lapar Kabur, Manda gantian, yang lapar. Saya sudah mau makan kabur. dulu, ini sudah lapar Saya Manda. jawab satu pertanyaan saya dulu. Jawab Oke lah, satu pertanyaan. oke lah, Gus Wapi. Saya Oke. udah kepala nanti sudah mulai munyar Nah, ini. jawab dulu, kok kabur kamu, Dis? Ya, baiklah. Gus Wapi, kita lanjut lagi besok. Lah, Ya, tunggu dulu, Dis. lanjut lagi besok. Saya punya pertanyaan satu. Ya, Sampai boleh lah. pernikahan Besok ini, kita Dis. ini kan. Besok kita lanjut lagi. Oke? Kabur. Nah, iya gimana? Orang pertanyaannya itu kok tadi. Udah, kita sudahi dulu. Lah, Ya, kok besok kabur, lagi. Dis? Besok lagi. Biar dia nggak bisa tidur. Kita ini dia nggak buat dia nggak bisa tidur dia. Kan gitu teman-teman ya. Yang namanya setan menggoda laki-laki dan perempuan agar saling menunjukkan aurat. Itu pasti ketika laki-laki dan perempuan itu adalah pasangan selingkuhan. Coba, kalau Anda suami istri, lalu Anda saling menampakkan aurat, itu bukan karena setan. Gimana Anda? Berarti Anda katakan ketika suami istri mandi bareng karena setan? Ya bukan. Sungguh Anda nekat yang nyata. Makanya saya bilang teman-teman, pertanyaan itu pernah saya utarakan kepada seorang ustadz pada tahun 2014. Sebenarnya Adam dalam Al-Quran itu dengan Hawa itu, mereka nikah atau enggak? Ngapain setan capek-capek ngodain mereka berdua saling menampakkan aurat kalau mereka memang sudah menikah? Artinya ada upaya Adam, ada upaya setan untuk menggoda mereka saling menampakkan aurat supaya terjadi saling tunjuk-tunjuk aurat. Nah, saling tunjuk-tunjuk aurat yang tidak sah itu, kalau tidak sah berarti di situ setan, kalau sah berarti di situ bukan setan, kan gitu gampang. Ya, itulah teman-teman. Oke. Mari kita bedah lapisan-lapisan kekacauan berpikir Gus Wafi dengan pisau analisis hermeneutika hukum yang tajam. Yang pertama, paradoks hukum pernikahan dan absurditas motivasi kosmis setan. Inti dari argumen mematikan yang dilemparkan oleh Edis TV dalam debat tadi berdiri di atas prinsip hukum sebab akibat dan nalar hukum perkawinan yang elementer. Ketika lawan bicara, Gus Wafi dengan penuh percaya diri mengutip surat An-Nisa ayat 1
Untuk mengeklaim bahwa Hawa secara legal diakui sebagai istri sah oleh Allah, ia sebenarnya sedang menuntun dirinya sendiri masuk ke dalam sebuah jebakan logis yang tidak memiliki jalan keluar. Mari kita bedah kontradiksi tekstual tadi menggunakan penalaran premis yang diajukan oleh Edis TV. Premis 1. Jika Adam dan Hawa sama dengan suami istri sah, maka hubungan seksual dan saling membuka aurat adalah legal dan halal. Premis 2. Fungsi kosmis setan hanya menggoda manusia untuk melanggar hukum, ilegal atau haram. Kesimpulan logis, jika premis 1 benar, maka narasi setan menggoda suami istri untuk telanjang menjadi absurd. Di dalam teologi moral, hukum perkawinan maupun akal sehat manusia di belahan bumi manapun, tindakan saling menampakkan aurat atau bahkan menanggalkan pakaian antara suami dan istri adalah sesuatu yang bukan hanya legal, melainkan halal dan kudus. Setan dalam blueprints operasionalnya di alam semesta, bertugas menghasut manusia untuk melakukan tindakan maksiat yang melanggar batas hukum, seperti perzinahan, perselingkuhan, atau ketelanjangan publik yang tidak sah. Jika Adam dan Hawa sudah berstatus suami istri sah di dalam surga, maka narasi surat Al-A'raf ayat 27 yang mengeklaim bahwa setan bekerja keras menipu mereka berdua dengan cara menanggalkan pakaian mereka agar saling memperlihatkan aurat menjadi sebuah anomali teologis yang sangat konyol. Edis TV dengan sangat satir meruntuhkan logika ini. Setan digambarkan sebagai entitas yang luar biasa kurang kerjaan karena menghabiskan energinya hanya untuk menggoda sepasang suami istri melakukan sesuatu yang sudah menjadi hak legal mereka. Yang kedua, akrobat hermeneutika, fabrikasi syariat ad hoc demi menyelamatkan wajah teks. Ketajaman argumen Edis TV berhasil menciptakan guncangan kognitif yang hebat pada lawan debatnya. Karena tidak mampu menjawab pertanyaan logis mengenai mengapa suami istri mandi bareng harus digoda setan, Gus Wafi terpaksa melakukan lompatan metodologis yang sangat tabu dalam dunia akademis, yaitu memfabrikasi hukum tanpa dalil tekstual, ad hoc hypothesis. Demi menyelamatkan teks kitabnya dari tuduhan inkonsistensi internal, Gus Wafi mengarang sebuah teori syariat spekulatif yang menyatakan bahwa aturan atau syariat Nabi Adam di dalam surga berbeda dengan syariat Nabi Muhammad di bumi, di mana di surga, suami istri dilarang keras untuk saling melihat kemaluan mereka sendiri. Pelanggaran terhadap larangan melihat kemaluan pasangan inilah yang menjadi penyebab mutlak mereka diusir oleh Allah dari surga. Di dalam syariat bumi saat ini, melihat aurat pasangan pun diklaim berhukum makruh atau dibenci Allah. Edis TV langsung melakukan counter-attack yang sangat mematikan dengan mengejar validitas teks. Mana ayatnya yang mengatakan tidak boleh melihat aurat istri di surga? Tunjukkan datanya. Dan seketika, panggung debat menjadi hening. Gus Wafi tidak mampu menampilkan satupun ayat atau teks primer yang mendukung klaim syariat instan tersebut. Secara akademis, argumen Gus Wafi runtuh karena menggunakan argumen berputar yang cacat, circular reasoning. Ia menggunakan teks Al-A'raf 27 yang sedang dipertanyakan untuk menciptakan hukum baru yang tidak tertulis di dalam teks itu sendiri. Jika hubungan intim suami istri di surga harus dilakukan dalam kondisi buta atau dilarang saling melihat pasangan, maka narasi tersebut tidak lagi bersifat biblikal, melainkan jatuh pada dongeng spekulatif yang menabrak fitrah kemanusiaan itu sendiri. Yang ketiga, inkonsistensi hadis mahram dan dekonstruksi istilah zauj. Untuk mengunci kemenangan argumentasinya, Edis TV menarik basis data dari tradisi teks sekunder lawan debatnya, yaitu konsep mahram dan regulasi interaksi antar jenis kelamin di dalam hadis. Muhammad secara eksplisit menegaskan hukum sosiologis yang ketat. Jikalau ada seorang laki-laki dan perempuan berduaan, dan mereka bukan mahram, bukan pasangan sah, maka entitas ketiga yang hadir di antara mereka adalah setan. Logika hadis ini justru menjadi senjata makan tuan yang digunakan Edis TV untuk menembak jatuh klaim lawan. Hukum tersebut menetapkan secara hitam di atas putih bahwa setan hanya mengambil peran provokator ketelanjangan dan syahwat ketika dua manusia tersebut berada dalam hubungan yang tidak sah, ilegal.
Edis TV memberikan analogi yang sangat tajam dan kontekstual. Setan akan bekerja keras ketika seseorang sedang bersama selingkuhannya atau pacarnya, seperti kasus ERK, bukan ketika seseorang sedang tidur atau mandi bersama istri sahnya. Oleh karena itu, keterlibatan aktif setan dalam menanggalkan pakaian Adam dan Hawa di surga secara implisit membongkar fakta tekstual yang tersembunyi, bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, bahwa hubungan keduanya belum terikat di dalam institusi perkawinan yang legal. Edis TV memperkuat ini dengan merujuk pada pengakuan seorang ustadz besar pada diskusi tahun 2014 yang mengakui bahwa istilah zauj yang digunakan dalam teks tersebut tidak selalu bermakna istri sah dalam kacamata hukum perkawinan atau nikah, melainkan seringkali hanya berarti pasangan hidup, mitra biologis, atau jodoh. Konsekuensi akademis dari pengakuan ini sangat merusak. Jika mereka tidak terikat dalam pernikahan namun digoda setan hingga telanjang dan diusir, maka itu adalah deskripsi dari sebuah pelanggaran seksual atau perzinahan primordial. Jika demikian, klaim mereka sebagai anak cucu Nabi yang suci langsung runtuh pada level teks. Yang terakhir, retorika defensif dan kemenangan logika mutlak. Ketika data dibalas dengan khayalan syariat instan dan hukum pernikahan dibolak-balik secara absurd demi membela kekeliruan teks, disitulah kita melihat sebuah kekalahan intelektual yang telanjang. Gus Wafi boleh saja mencoba mengalihkan pembicaraan, mematikan mikrofon, menuduh lawan tidak paham, atau berpura-pura tenang di hadapan kamera. Namun hukum logika tidak bisa dimanipulasi oleh ketenangan semu. Narasi suami istri dilarang melihat kemaluan di surga akan tetap tercatat dalam sejarah debat ini sebagai salah satu lelucon teologis terbesar yang pernah lahir akibat kepanikan sistemik menghadapi argumen Edis TV. Sekakmat ini terlalu nyata untuk dibantah dan terlalu perih untuk diakui oleh mereka yang terbiasa hidup dalam ruang gema monolog. Berhentilah menjadi pengikut dogma yang takut berpikir kritis. Buka kitab Anda, kuasai kebenaran historisnya, tegakkan fakta di atas dongeng, dan gunakan akal budi yang Tuhan berikan untuk menguji setiap klaim iman secara jujur dan merdeka.